Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Aryani, SE MSc PhD. Saya mengajar di program studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh. Pada semester ini saya diberi amanah untuk mengampu mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis yang diajarkan di semester 3. Mata kuliah ini adalah merupakan mata kuliah yang membahas atau menyelesaikan persoalan ekonomi dengan menggunakan konsep atau dalil matematika melalui model simbol matematika. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan menggunakan konsep deret, fungsi linier dan non-linier, fungsi diferensial, dan integral. CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 1. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan akhlak kemuhammadiyahan. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL yang kedua, pertama, mampu memahami teori dan model ekonomi, dan yang kedua, mampu memahami konsep dan metode mikroekonomi untuk mengkaji isu kebijakan publik seperti persaingan usaha, pembangunan berwawasan lingkungan, regulasi sektor keuangan, bisnis, ketenagakerjaan, dan evaluasi proyek. CPL yang ketiga, yang pertama adalah mampu menganalisis teori dan model ekonomi. Yang kedua, mampu menganalisis konsep dan metode mikroekonomi untuk mengkaji isu kebijakan publik seperti persaingan usaha, pembangunan berwawasan lingkungan, regulasi sektor keuangan, bisnis ketenagakerjaan, dan evaluasi proyek. CPL yang keempat, yang pertama adalah mampu menerapkan teori dan model ekonomi. Dan yang kedua, mampu menerapkan konsep dan metode mikroekonomi untuk mengkaji isu kebijaksanaan publik seperti persaingan usaha, pembangunan berwawasan lingkungan, regulasi sektor keuangan, bisnis, ketenagakerjaan, dan evaluasi proyek. Materi yang dibahas dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, konsep matematika ekonomi, yang kedua, deret aritmetika dan deret ukur, yang ketiga, penerapan deret aritmetika dan deret ukur dalam bidang ekonomi, yang keempat, fungsi linier, yang kelima, penerapan fungsi linier dalam bidang ekonomi, yang keenam, analisis peluang pokok, yang ketujuh, fungsi nonlinier, yang kedelapan, penerapan fungsi nonlinier dalam bidang ekonomi, ke-9 fungsi diferensial sederhana, ke-10 penerapan fungsi diferensial dalam bidang ekonomi, 11 konsep limit, 12 konsep integral, dan 13 penerapan integral dalam bidang ekonomi. Metode perkuliahan dalam mata kuliah ini yang saya gunakan adalah ceramah, latihan soal, diskusi, dan pembahasan, serta presentasi. Adapun referensi yang digunakan dalam pembelajaran matematika ekonomi ini adalah yang pertama adalah Dumairi, Matematika Terapan untuk Bisnis dan Ekonomi, Astauri, Sofyan, Matematika Ekonomi, Joseph Bintang Kalangi, Matematika Ekonomi dan Bisnis, Chiang Alpha, Fundamental Methods of Mathematical Economics, dan Zahri Syariman Yusri Imran, Matematika Ekonomi, Teori dan Aplikasi. Mata kuliah ini terdapat 16 kali pertemuan dalam perkuliahan. Pertemuan yang pertama akan membahas tentang kontrak kuliah, konsep matematika ekonomi, dan konsep matematika ekonomi dan variabel-variabel dalam matematika ekonomi. Pertemuan kedua, memahami deret aritmatika dan deret ukur. Pertemuan ketiga dan keempat, penerapan deret ukur dan deret geometri, deret ukur dan deret aritmatika dalam bidang ekonomi. Pertemuan kelima, fungsi linier. Pertemuan keenam dan ketujuh, membahas tentang penerapan fungsi linier dalam bidang ekonomi. Yang ketujuh, fungsi biaya. Dan yang ke-8, fungsi break-even point. Yang ke-9 adalah fungsi non-linier.
Pertemuan 10, penerapan fungsi nonlinear dalam bidang ekonomi. Yang ke-11, diferensial fungsi sederhana. Pertemuan ke-12, penerapan diferensial fungsi sederhana dalam bidang ekonomi. Ke-13 dan 14 adalah tentang integral. Dan yang ke-15, penerapan integral dalam bidang ekonomi. Sedangkan untuk pertemuan ke-16, untuk ujian akhir semester. Dan ujian tengah semester saya berikan pada pertemuan yang ke-8. Bobot penilaian. Untuk bobot penilaian saya berikan presentasi untuk absensi 5%, kemudian keaktifan di kelas 10%, tugas mandiri 15%, tugas terstruktur 15%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 30%. Pada kali ini saya akan memberikan video pengajaran untuk mata kuliah matematika ekonomi ini adalah pada topik fungsi linier. Demikian kita ikuti bersama video tentang fungsi linier dalam pembelajaran matematika ekonomi dan bisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahim. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa kembali bersama-sama untuk mempelajari mata kuliah matematika ekonomi dan bisnis. Minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang fungsi linier, pembentukan fungsi linier, dan penerapan fungsi linier dalam bidang ekonomi. Sudah saya jelaskan adalah penerapan fungsi linier dalam bidang ekonomi ini di bidang fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Sekarang kalau kita kembali lagi kepada bagaimana cara pembentukan fungsi linier, Ibu sudah berikan 3 metode pembentukan fungsi linier. Oke, silakan. Siapa yang beri jawaban metode pertama? Siapa? Ya. Metode pertama yaitu jika diketahui dua titik X1, Y1, dan X2, Y2, maka rumusnya Y1 per X min X1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Ya, itu namanya cara dwi-koordinat. Jadi jika diketahui dua titik, yaitu titik A dan titik B, maka bagaimana kita membuat satu persamaan linier? Kita menggunakan rumus seperti yang sudah disebutkan sama Deswita tadi, min Y1 per X min X1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Oke, yang kedua? Ya, Dio. Jika diketahui A, X, Y, dirumuskan Y, sama dengan X min X. Jika diketahui satu titik dan gradien garis tersebut atau M, rumus untuk mencari persamaan adalah dengan seperti disebutkan Dio tadi, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Yang ketiga, dengan mengetahui dipotong pada sumbu X dan dipotong pada sumbu Y, yaitu X per A dapat jika diketahui titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y, rumusnya adalah X per A tambah Y per B sama dengan 1. Kalau titik potong terhadap sumbu X, artinya Y sama dengan 0. Kalau titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Oke, kemudian sekarang kita lihat pada bagaimana fungsi linier ini ditekan. Di mana salah satunya? Jadi kalau kita melihat fungsi linier ini, banyak sekali penerapannya dalam bidang ekonomi. Hanya pada fungsi permintaan, fungsi penawaran, kemudian nanti kita lihat keseimbangan pasar, kemudian ada lagi fungsi biaya, ya, kemudian ada lagi nanti dalam mikroekonomi, fungsi konsumsi, fungsi pendapatan nasional, fungsi saving atau tabungan. Itu semua kita menggunakan fungsi linier sebagai pembahasannya. Oke, sekarang yang pertama adalah fungsi permintaan. Ibu tanya, siapa bisa jawab? Fungsi permintaan itu apa? Oke, antara jumlah barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan.
Harga, ya bukan pajak. Kalau pajak nanti dia pengaruh pada kedua-duanya, permintaan dan penawaran juga. Pendapatan ketiga, jenis barang. Jika ada barang substitusi atau barang komplementer, maka dia akan bisa berpengaruh terhadap permintaan sabarang. Ya, oke. Di antara semua faktor yang mempengaruhi permintaan itu, kita membuat satu asumsi hanya harga saja yang berpengaruh. Ya, selera, iklim, jumlah penduduk, pendapatan itu dianggap konstan. Namanya ceteris paribus. Mungkin Anda sudah pernah mendengar istilah ini pada mata kuliah mikroekonomi. Ceteris paribus. Apa maksudnya? Hanya mengasumsikan bahwa hanya faktor harga saja yang berpengaruh, berubah. Sedangkan yang lain tidak berubah atau konstan. Itu fungsi permintaan. Oke. Sekarang bagaimana cara membentuk fungsi permintaan? Oke, sebelumnya kita lihat bagaimana bentuk fungsi permintaan. Umum dari fungsi permintaan adalah QD sama dengan A dikurang BP. Ya. Bentuk umum dari fungsi permintaan adalah QD sama dengan A dikurang BP. Maka QD adalah jumlah barang yang diminta. Jumlah barang yang diminta. Oke. Kemudian A dan B ini adalah konstanta. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana bentuk kurva permintaan itu. Kita sudah tahu bahwa kurva permintaan adalah satu kurva yang menghubungkan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Kita ingat ada hukum permintaan ya. Bagaimana? Harga barang meningkat, maka permintaan akan menurun. Jika harga barang menurun, maka permintaan akan meningkat. Oke. Karena terdapat adanya hubungan yang negatif, artinya perubahan yang tidak searah antara tingkat harga dengan tingkat jumlah yang diminta, maka dia mempunyai kemiringan atau slope yang negatif. Jadi ini bentuk kurva permintaan. Nah, di sini misalnya di sini Q1, di sini P1. Oke. Oke, sekarang kita ingin melihat kembali satu lagi. Kita lihat contoh saja dulu. Bagaimana kita akan membentuk satu kurva permintaan. Contoh yang pertama, pada harga produk Rp1.200, banyaknya produk yang diminta adalah 20 unit. Jadi di sini apa? Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita tulis dulu di sini, diketahui pada harga 1.200 banyaknya produk yang diminta adalah 20 unit. Artinya pada P1, berapa P1? 1.200. Oke, pada P1 1.200. Berapa Q1? 20. Oke. 20 unit. Tetapi jika harga naik menjadi 1.500, P2 berapa? 1.500. Maka maka banyaknya produk adalah 15 unit. Oke. Penggambaran grafik ya. Ini mewakili grafik Y. Q mewakili grafik X, mewakili koordinat X ya. Yang P ini mewakili koordinat Y. Yang Q ini mewakili X ya. Begini gambarnya. Kita biasa di sini Y, di sini X, maka di sini P, di sini Q. Oke. Tahu adalah 2 titik, ya kan? Nah, 2 titik. Titiknya apa? P1 1.200, Q1 20. Kalau kita tulis dalam bentuk koordinat, maka akan menjadi berapa? X-nya berapa atau Q-nya berapa? 20 1.200. Yang satu lagi 15 1.500. Oke. Cara membentuk persamaan linearnya. Diketahui nih, ditanyakan apa? Bentukkan
ditanyakan bentukkan persamaan linier atau bentukkan fungsi permintaan, gambarkan grafiknya. Oke. Sekarang kita lihat sama-sama bagaimana penyelesaiannya. Sebenarnya kita menggunakan rumus yang berapa? Ya. Yang disebut siapa? Deswita, Dio, atau Ida? Yang mana yang kita pakai? Ya, rumus yang tadi diungkapkan oleh Deswita, yaitu Y min Y1 dalam hal ini adalah min P1 per Q min Q1 sama dengan P2 min P1 dibagi Q2 min Q1. Oke. P min P1. P dikurang P1 berapa? 1200. Q dikurang Q1 berapa? 20. Oke. Sama dengan P2 berapa? 1500 dikurang dengan 1200 dibagi Q2 15 dikurang 20. Oke. Sekarang kita lihat di sini P min 1200 ya dibagi dengan Q min 20 akan sama dengan berapa? 300 per min 5. Oke. 300 min 5 berapa? 300 bagi min 5 berapa? 60. Oke. Jadi di sini kita lihat P min 1200 dibagi dengan Q min 20 sama dengan min 60. Ya. Ini kita bawa ke atas untuk kita kalikan. P dikurang 1200 akan sama dengan min 60 dikali Q dikurang 20. Oke. Jadi di sini P min 1200 P min 1200 sama dengan min 60 dikali Q berapa? Min 60 Q. Min 60 kali min 20 plus 1200. Oke. P-nya sama dengan min 60 Q ditambah 1200. Yang ini kita bawa ke kanan. Jadi tanda kurang akan menjadi tambah 1200. Jadi di sini P sama dengan min 60 Q tambah 2400. Ini adalah persamaan untuk fungsi permintaan yang terbentuk jika diketahui. Sekarang pertanyaan yang kedua. Buat dulu satu tabel. Ya. Ini permintaannya. Ini persamaan ini kita akan gambarkan menjadi satu grafik. Oke. Pertama adalah kita buat seperti ini tabel. Di sini adalah Q, di sini P. Artinya apa? Q ini kita ganti dengan nilai, jadi P sama dengan 2400. Sekarang kalau P-nya yang 0, berapa Q? P-nya 0, artinya 0 sama dengan min 60 Q tambah 2400. Kita pindahkan Q-nya kemari. 60 Q sama dengan 2400. Berapa Q? 2400 dibagi dengan 60. Berapa? 40. Jadi ketika maka Q sama dengan 40. Ini saja kita sudah bisa untuk menggambarkan satu fungsi permintaan yang di atas ini. Oke, bagaimana caranya? Oke, kita buat di sini. Oke, kita lihat. Yang pertama, jika Q-nya 0, maka P-nya berapa? 2400. Q-nya 0. P-nya 2400 di sini. Ini adalah 2400. Yang kedua, Q-nya 40, P-nya berapa? 0. Q-nya 40, di sini 40. Nah. Ya, P-nya 0. Oke.
Dari sini kita tinggal menghubungkan saja. Adalah kurva demand atau permintaan untuk fungsi sama dengan min 60 Q tambah 2004. Ini ada pertanyaan. Paham? Sekarang silahkan coba yang nomor 2. Siapa akan mencoba? Ya, silakan. Nomor 2, pertanyaannya adalah pada saat harga apel Rp5.000 per kilogram, permintaan apel sebanyak 1.000 kilogram. Semuanya mencoba juga, ya, mencoba buat. Tanda sama dengan, jangan lupa. Ya, ini saya hapus dulu ya. Cukup di sini. Coba sini. Min 400. Ya, min berapa? 100 dikurang 600, min 500. Oke, teruskan ke atas. Oke, P min 5.000. Iya, P dikurang 5.000 per Q dikurang 100 sama dengan, oke, 2.000 bagi min 500 berapa? Min 4. 2.000 bagi 500. 4. Ya, min 4. Ya. Oke, tinggal Anda kalikan bawah ke atas. P min 5.000 sama dengan min 4 dikali dalam kurung Q dikurang 100. Oke, selesaikan. Min kali min apa? Ya. Ya. Oke. Ya. Betul atau salah? Betul ya? Jadi, persamaan yang didapat dari informasi yang ada di soal terbentuknya adalah menjadi P sama dengan min 4Q ditambah 5.400. Siapa belum mengerti? Siapa belum paham? Silakan tanya. Setelah ini kita akan belajar bagaimana membentuk fungsi penawaran. Prinsipnya sama. Sekarang kita lihat pada fungsi penawaran. Silakan Anda lihat di pawan putih di fokus ya. Fungsi penawaran adalah fungsi yang menunjukkan hubungan di antara jumlah barang yang ditawarkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ya, harga barang, biaya produksi, teknologi, harapan akan harga di masa yang akan datang. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Dalam hukum permintaan berlaku, jika terdapat kenaikan harga barang, maka akan terdapat kenaikan jumlah barang yang diminta. Jika terdapat kenaikan harga barang, akan terjadi penurunan pada harga yang diminta. Itu pada permintaan. Pada penawaran, kebalikan. Pada penawaran ini, perubahan harga barang akan diikuti oleh perubahan jumlah barang yang diminta dalam arah yang sama. Ya, jika P naik, maka Q juga akan naik. Jika P turun, maka Q juga akan turun. Adanya persamaan dalam jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan, dan harga penawaran dan harga permintaan. Terdapat kesamaan. Jadi, pada posisi itu akan terjadi market equilibrium atau keseimbangan pasar. Ketika tercapai ini, maka jumlah barang yang diminta dengan jumlah barang yang ditawarkan adalah sama. Dan harga penawaran dengan harga permintaan juga sama. Itu namanya keseimbangan pasar. Ada 3 contoh ya, 3 contoh soal bagaimana cara kita menyelesaikan satu masalah yang berkaitan dengan keseimbangan pasar. Ya. Oke, yang pertama, permintaan ditunjukkan oleh fungsi QD sama dengan 100 dikurang 0,6 PD. Dan fungsi penawaran QS sama dengan negatif 20 ditambah 0,4 PS. Hitung keseimbangan pasar. Artinya kita disuruh mencari berapa jumlah dan berapa harga pada titik keseimbangan pasar. QS sama dengan QD dan PS sama dengan PD. Itu syarat keseimbangan. Maka keseimbangan yang tercapai, keseimbangan pasar atau market equilibrium akan tercapai jika QD sama dengan QS.
ataupun harga PD sama dengan VS. Jadi yang kita sudah ada QD, sudah ada QS. Kita tinggal menyamakan saja. Oke, QD sama dengan berapa? 100 dikurang 0,6 P sama dengan QS berapa? Min 20 tambah 0,4 P. Ini QD, ini QS. Kita samakan. Karena syarat keseimbangan adalah harus sama QD dengan QS ataupun PD dengan PS. Jadi fungsi QD berapa? 100 dikurang 0,6 P. Fungsi QS min 20 ditambah 0,4 P. Oke, kita samakan. Sekarang yang ada P-nya kita satukan. Mana yang ada P? Ini ada P, ini ada P. Kita bawa ke min 0,4 P. Bisa dipositifkan. Di bawah menjadi negatif. Yang ini negatif 0,6 P sama dengan min 20. Ini berpindah menjadi min 100. Oke. Min P min 0,6 P berapa? 1 P atau P. Min. Ya. Min P sama dengan min 20 min 100. Min 120, bagus. Kita di sini 102. Karena kedua-dua kebijakan pemerintah ini akan mempengaruhi harga penawaran. Itu akan kita bahas setelah ini, ya. Dalam minggu depan kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran titik keseimbangan. Oke, untuk ini siapa yang ingin bertanya? Silahkan. Oke. Saya rasa untuk saat ini, untuk hari ini kita cukupkan sekian. Soal ini latihan untuk Anda kerjakan di rumah dan hari Jumat depan silakan kumpulkan pada saya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran kali ini? Bahwa fungsi linier bisa kita terapkan dalam menyelesaikan permasalahan tentang permintaan dan penawaran. Kita bisa membentuk satu fungsi permintaan, bisa membentuk fungsi penawaran berdasarkan konsep pada fungsi linier. Dan kemudian kita bisa mencari di mana titik keseimbangan pasar. Oke. Jadi ingat untuk minggu depan saya akan melihat tugas yang sudah saya berikan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Kita tutup dengan membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu was-solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video pembelajaran saya. Saya Bu Puji Aryani. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.